69. Rafa membuka matanya dan melihat ke arah Ashifa yang begitu serius dalam bekerja. "Kak, Rafa sudah bangun," ucap Ashifa yang melihat Rafa sebentar di mana Rafa menegakkan posisi duduk. "Aku tidak tidur," jawab Rafa. "Bagaimana, apa sudah selesai?" tanya Rafa. "Coba Kak Rafa lihat, cocok tidak?" tanya Ashifa menggeserkan laptop tersebut ke dekat Rafa dan Rafa langsung melihatnya. "Bisa diterima," jawab Rafa. Ashifa tersenyum mendengarnya, "Tetapi kayaknya ini kurang deh," sahut Ashifa yang kembali mengetik sesuatu di laptop dan Rafa membiarkannya saja sembari menatap wajah Ashifa dengan tersenyum. Ya, wajah yang begitu dekat dengan dirinya itu membuatnya seakan bahagia. Ia tidak tahu aja, kenapa dia begitu teduh saat dekat-dekat dengan Ashifa. "Kalau begini bagaimana?" Ashifa kembali bertanya sembari melihat ke arah Rafa dan membuat wajah mereka semakin dekat dan bahkan hidung mereka bersentuhan dengan mata yang saling menatap, yang pasti napas saling menerpa dan dipastikan ada debaran-debaran di dalam sana membuat keduanya serentak menelan salivanya. Rafa yang seperti tidak ingin menghilangkan kesempatan untuk tidak menempelkan bibirnya lada Kaira. Bibir yang membuatnya ketagihan dengan mengecupnya lembut membuat Ashifa memejamkan matanya dengan tangannya yang mengepal dan apalagi setelah Rafa melepas kecupan itu. Bukannya berhenti, Rafa malah semakin melanjutkan aksinya dengan mencium semakin dalam bibir itu. Rafa benar-benar kecanduan pada bibir Ashifa. Batu hanya bibir, bagaimana jika yang lainnya nanti, dan Ashifa harus terbiasa dengan ciuman lembut Rafa yang bisa dikatakan membuatnya begitu bahagia. "Bro," pintu ruangan Rafa terbuka tiba-tiba. "Rafa," pekik Miranda yang terkejut melihat Rafa dan Ashifa berciuman, dan Ashifa dan Rafa juga sama-sama terkejut dengan kedatangan Miranda yang membuat mereka saling melepas tautan itu, dan Ashifa langsung berdiri dari tempat duduknya yang terlihat panik. "Rafa," pekik Miranda dengan dadanya kembang kempis yang panas melihat Rafa, pria yang masih dicintainya, berciuman dengan wanita yang pasti adalah saingannya. "Berani sekali kau menyentuh kekasihku," sentak Miranda yang menghampiri Ashifa yang ingin melabrak Ashifa. Namun Rafa langsung menghentikan perbuatan Miranda dengan berdiri di depan Ashifa. "Apa yang kau lakukan, Miranda?" sentak Rafa mendorong Miranda menjauh dari Ashifa yang untung saja Miranda tidak jatuh. "Aku yang seharusnya bertanya kepadamu. Apa yang sudah kau lakukan? Kau berciuman dengan dia?" teriak Miranda yang tidak terima dengan apa yang dilihatnya. "Cukup, Miranda," bentak Rafa, "mau aku berciuman atau melakukan hal apapun pada Ashifa? Itu bukan urusanmu," tegas Rafa. "Apa yang kau bicarakan, Rafa? Aku ini adalah kekasihmu dan kau bilang itu bukan urusanku," teriak Miranda yang tidak mau kalah. "Jangan membuat keributan di dalam kantorku. Kau keluar dari sini dan aku tegaskan kepadamu. Jika aku dan kau sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi," tegas Rafa menunjuk tepat di wajah Miranda. Mata Miranda melotot yang hampir keluar mendengar hal itu. Sangat tidak terduganya dengan apa yang didengarnya dari Rafa dan bahkan mengatakan hal itu di depan Ashifa. Yang pasti harga diri Miranda sudah diinjak-injak oleh Rafa yang dipermalukan Rafa di depan Ashifa. Apakah Rafa dan Miranda sudah benar-benar tidak ada hubungan lagi? Batin Ashifa dengan penuh tanya yang memang tidak tahu masalah itu. Namun ia juga memikirkan hal itu karena belakangan ini Rafa berubah sikap lebih baik kepadanya. "Jadi sebaiknya kau keluar dari tempat ini dan jangan coba-coba untuk datang kembali ke tempat ini," tegas Rafa yang kembali mengusir Miranda. "Tidak, Rafa, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita masih pasangan kekasih dan wanita ini adalah orang ketiga yang menghancurkan hubungan kita," tegas Miranda. "Hei kau wanita sialan, kemari kau wanita sialan," Miranda ingin menarik jilbab Ashifa. Namun Rafa langsung mencegahnya dan dengan emosi Rafa yang meningkat menghadapi Miranda langsung mendorong Miranda dengan kuat dan barulah Miranda terjatuh dengan terduduk di lantai yang benar-benar menunjukkan Miranda sudah tidak punya harga diri lagi. "Rafa, kau memperlakukanku seperti ini?" tanya Miranda mengangkat kepalanya dengan napasnya yang naik turun yang tidak percaya mendapat perlakuan buruk dari Rafa. "Aku sudah mengingatkanmu untuk pergi. Jadi kau pergilah. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi dan pembicaraan kita kemarin sudah menjadi kejelasannya. Kau jangan pernah mengganggu dan aku peringatkan kau untuk tidak macam pada Ashifa. Aku bisa melakukan hal yang lebih parah lagi nanti kepadamu,"
tegas Rafa dengan penuh ancaman membuat Miranda mengepal kedua tangannya dengan menatap Rafa dengan penuh amarah dan terselubung dendam. Namun Ashifa sendiri sepanjang suaminya berbicara, Ashifa hanya melihat saja yang tidak percaya. Jika Rafa akan mengatakan itu, "Kau belum pergi juga. Baiklah, kau ternyata lebih menginginkan diseret security dari ruanganku," sahut Rafa yang langsung menelpon seseorang untuk membawa Miranda pergi. "Rafa, kau benar-benar keterlaluan, Rafa. Kau keterlaluan melakukan semua ini kepadaku. Aku tidak akan memaafkan Raga, kau ingat itu. Aku akan membalas kalian berdua. Aku tidak akan terima diperlakukan seperti ini. Kalian berdua harus membayar semua ini," tegas Miranda dengan penuh emosi pada Ashifa dan Rafa. Miranda juga berdiri yang benar-benar sudah tidak punya harga diri lagi di hadapan Ashifa dan lebih baik pergi dari ruangan itu daripada akan diseret dan pasti lebih dipermalukan lagi. Ashifa menghela napasnya dengan perlahan ke depan saat melihat kepergian Miranda. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Rafa. Ashifa menggelangkan kepalanya. "Apakah Rafa dan Miranda sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi?" tanya Ashifa yang ingin tahu. "Lupakan masalah itu. Kamu sebaiknya istirahat. Pekerjaanku akan selesai sebentar lagi," ucap Rafa dengan memegang bahu Ashifa. Ashifa pun mengangguk. Seharusnya tidak perlu dijawab Rafa. Ashifa sudah tahu jawabannya. Memang tidak ada hubungan di antara mereka berdua. Pekerjaan Rafa selesai malam hari dan barulah dia dan Ashifa pulang ke rumah dan mobil itu sudah sampai depan rumah. Rafa mematikan mesin mobil dan melihat ke arah Ashifa yang ternyata Ashifa tertidur. Pantesan saja suara itu tidak terdengar sejak tadi, rupanya Ashifa sudah tidur. "Ashifa, bangunlah, kita sudah sampai," ucap Rafa dengan lembut sembari membuka seat beltnya. Namun ternyata Ashifa tidak terbangun sama sekali dan tetap tertidur. Rafa menghela napasnya dan kembali membangunkan Ashifa. Ashifa tidak juga bangun membuat Rafa tidak tega dengan istrinya itu yang kelihatannya juga sangat lelah. Rafa menghela napasnya kembali dan keluar dari mobilnya. Daripada membangunkan Ashifa, Rafa memilih untuk mengendong Ashifa. Dengan sangat berhati-hati Rafa membuka sabuk pengaman Ashifa dan langsung menggendong Ashifa ala bridal style memasuki rumah dan Ashifa bisa-bisanya tidak terbangun yang mungkin memang sangat lelah. Di ruang tamu ada Sofia, Sander, Sania, Z dan Ardi yang heran melihat Rafa yang memasuki rumah dengan Ashifa di dalam gendongannya. "Ashifa, kenapa?" tanya Sofia begitu cepat, panik bahkan sampai berdiri dari tempat duduknya. "Dia tidak kenapa-kenapa. Ashifa hanya tertidur," jawab Rafa. "Kamu jangan bohongi Mama," sahut Sofia yang tidak percaya. "Mah, sudahlah. Ashifa hanya tertidur, kenapa jadi berpikiran yang aneh-aneh," sahut Sander. Rafa geleng-geleng dan langsung pergi daripada mendapatkan tuduhan dari mamanya. Mama itu seharusnya tidak meragukan Kak Rafa. "Z, lihat belakangan ini Kak Rafa sangat baik pada Kak Ashifa," sahut Z. Sania sependapat dengan Z. "Mah, Rafa sepertinya sudah mulai sadar dan menerima statusnya dan Mama juga seharusnya memberi Kak Rafa kesempatan. Jangan terus-terusan menuduh Rafa. Kasihan juga Rafa kalau diperlakukan seperti itu," sahut Sania menambahi. "Mama itu seharusnya dengarkan kata anak-anak kita. Kita berdoa saja yang terbaik untuk Rafa dan Ashifa," sahut Sander juga menambahi. Sofia hanya mengangguk saja walau Sofia pasti sangat ragu dengan apa yang dilihatnya. Bersambung 70. Rafa dengan perlahan membaringkan istrinya yang masih tertidur di dalam gendongannya. Dengan perlahan tangan Rafa membuka peniti di jilbab Ashifa untuk membuka jilbab Ashifa dan dilakukannya dengan penuh kelembutan dengan hati-hati tanpa membangunkan Ashifa sama sekali. Setelah jilbab itu terlepas, Rafa meletakkan di sembarangan dan menarik selimut sampai ke dada Ashifa. Tidak lupa Rafa membelai-belai rambut Ashifa lalu mencium kening Ashifa dengan lembut. Sangat manis ciuman itu yang begitu tulus dari Rafa. Saat Rafa ingin pergi, tangannya tiba-tiba tertarik dan Ashifa bergeser miring dan langsung memeluk Rafa yang seolah dia tidak ingin suaminya itu pergi jauh-jauh darinya. Rafa tersenyum dan tidak melepas pelukan itu. Rafa langsung memeluk kembali yang akhirnya merebahkan diri di samping Ashifa dan memeluk Ashifa dengan erat dengan senyum di wajahnya tidak pernah tinggal dan lagi-lagi Rafa mencium pucuk kepala Ashifa dengan lembut. "Terima kasih untuk hari ini," kata itu berhasil keluar dari mulut Rafa yang mengartikan hari ini sangat spesial untuknya. Dimulai dari pagi ada hal manis yang terjadi, Ashifa membuatkannya bekal,
proyek yang batal terkalahkan kembali dan manisnya kedekatan mereka saat di kantor Rafa. Walau ada bumbu drama dari munculnya Miranda, namun tampaknya Rafa sangat menikmati harinya, sehingga kata itu dikeluarkannya. Walau dalam keadaan Ashifa yang tertidur, yaitu artinya masih ada gengsi sedikit-sedikit. Mentari pagi kembali tiba. Hari ini tampak sangat cerah dengan udara yang sejuk. Lebih enak untuk tertidur karena cuaca yang mendukung. Namun tidak Rafa bagaimanapun pun dia harus bekerja. Apalagi Rafa sedang menangani proyek besar, di mana Rafa berdiri menghadap jendela yang sedang memakai jam tangannya. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Ashifa juga baru selesai mandi dengan cantiknya memakai gamis biru muda kesukaannya. Namun Ashifa belum memakai jilbab karena rambutnya yang masih basah yang terurai indah. Melihat suaminya yang bersiap-siap, Ashifa langsung menghampirinya. Kak Rafa, tegur Ashifa berdeham membuat Rafa menoleh ke belakang. Ada apa? Tanya Rafa sembari memakai jam tangannya tanpa melihat istrinya yang cantik itu. Itu, Ashifa sudah selesai datang bulan. Ucap Ashifa tiba-tiba membuat Rafa menghentikan pekerjaannya dan langsung mengangkat kepalanya melihat ke arah Ashifa dengan alisnya yang terangkat. Cukup kaget Rafa dengan laporan Ashifa yang sepertinya kode-kode untuknya. Ya, Ashifa juga tidak tahu apa yang dipikirkannya, bisa-bisanya harus memberi informasi pada Rafa. Lalu, tanya Rafa dengan menatap Ashifa penuh selidik. Namun terlihat dari wajah Rafa sepertinya Rafa menyembunyikan senyumnya. Ya, Ashifa hanya garis bawah, hanya memberitahu saja, sahut Ashifa mendadak gugup dengan menggaruk lehernya yang tidak gatal sama sekali. Kenapa harus memberitahuku? Tanya Rafa. Ya, siapa tahu Kak Rafa, mau apa? Tanya Rafa yang tampaknya gemas dengan Ashifa. Mau tahu? Jawab Ashifa dengan cepat. Ya sudah, Ashifa mau turun dulu, mau buat sarapan. Ucap Ashifa salah tingkah dan langsung pergi dari hadapan Rafa sebelum menjadi orang lebih bodoh lagi. Ashifa, tunggu, panggil Rafa. Ashifa memejamkan matanya saat Rafa memanggilnya. Namun Ashifa berusaha untuk tenang dengan membuang napasnya perlahan ke depan. Ada apa Kak? Tanya Ashifa. Kamu ingin keluar tanpa memakai jilbab? Tanya Rafa. Astaga, Ashifa lupa, sahut Ashifa baru sadar. Saking linglungnya dia benar-benar lupa dengan hijabnya. Ashifa akan pakai jilbab dulu, sahut Ashifa dengan gugup dengan penuh salah tingkah yang langsung menuju lemari mencari jilbabnya. Melihat tingkah Ashifa membuat Rafa mendengus kasar dengan mengeluarkan senyumnya. Sangat menghibur di pagi hari bagi Rafa. Ya, Ashifa memang ada-ada saja. Ngasih kodenya langsung to the point dan dari wajah Rafa terlihat Rafa sepertinya bahagia dengan kabar itu. Terbukti dari senyum Rafa yang berbeda. Namun berbeda dengan Ashifa yang menciptakan kebodohan sendiri yang sekarang benar-benar linglung yang baru-baru mengambil salah satu jilbabnya dan berdiri di depan cermin untuk memakai jilbabnya. Namun tiba-tiba tangannya dipegang yang membuat darah Ashifa berdesir hebat. Ashifa melihat dari cermin yang ternyata Rafa berdiri di belakangan dengan memegang tangan Ashifa yang mengambil peniti. Rambutmu belum kering, ucap Rafa dengan suara seraknya dan Rafa membalikkan tubuh Ashifa menghadap dirinya. Rafa mengambil hair dryer dan mengeringkan rambut Ashifa. Tiupan hair dryer itu semakin membuat Ashifa merinding dengan menunduk yang tidak berani melihat Rafa. Namun sepertinya Rafa benar-benar sengaja ingin melakukan hal itu. Agar Ashifa semakin gugup, Rafa bahkan mengangkat dagu Ashifa agar wajah itu tidak terus melihat ke bawah. Aku ada di depanmu bukan di lantai, ucap Rafa yang menatap Ashifa dengan dalam. Jantung Ashifa mau berhenti berdetak dengan tatapan suaminya dan sentuhan suaminya yang hanya pada rambutnya. Siapa suruh mancing-mancing? Sekarang tahu rasa sendiri kan, tidak bisa berkutik sama sekali. Yang benar-benar bagai patung di depan Rafa dengan perasaan yang tidak karuan. Kak Rafa, jangan melihat Ashifa seperti itu, ucap Ashifa yang tidak tahan dengan tatapan Rafa. Kenapa? Ada masalah? Bukannya aku terbiasa melihatmu dan bukannya tidak akan berdosa karena melihat istri sendiri, ucap Rafa dengan menaikkan alisnya berbicara pada istrinya. Tapi Ashifa gugup Kak, ucap Ashifa jujur dengan perasaannya yang mampu membuat Rafa tertawa. Justru itu yang diinginkannya Ashifa yang gugup dengan pipi memerah dan itu sangat mengemaskan bagi Rafa. Sudah selesai,
ucap Rafa yang selesai mengeringkan rambut Ashifa. Makasih Kak Rafa, ucap Ashifa yang langsung pergi. Namun Rafa langsung menarik tangannya dan membuat Ashifa heran dan Rafa menarik pinggang Ashifa sehingga Ashifa menabrak dada bidangnya membuat Ashifa semakin gugup. Apalagi dengan Rafa yang kembali memegang dagunya dan wajah mereka kembali sejajar dengan Ashifa kembali gugup dengan tatapan Rafa. Apa kau sudah tidak sabaran untuk menghabiskan waktu bersamaku? Tanya Rafa dengan suara seraknya membuat mata Ashifa melotot. Apa maksud Kak Rafa? Tidak kok, bantah Ashifa. Lalu kenapa harus memberitahuku? Tanya Rafa. Ashifa langsung mendorong dada Rafa dan lepas dari Rafa. Sudah Ashifa katakan, tidak ada maksud apa-apa, sahut Ashifa dengan gugup yang membuat Rafa kembali tersenyum dengan istrinya yang semakin salah tingkah. Argegege sudahlah, Ashifa mau buat sarapan dulu, sahut Ashifa buru-buru keluar dari kamar dan tidak lupa memakaikan jilbabnya. Sebelum nanti Rafa membuat ini dan itu lagi yang membuatnya mati gaya. Dasar bocil, gumam Rafa geleng-geleng dengan kelakukan istrinya. Padahal Rafa senang itu dengan kabar bahagia dari Ashifa, yang masa tamu istrinya sudah selesai. Ya jangan-jangan Rafa juga langsung ingin melakukan hal tertunda. Namun sayang pekerjaannya membuatnya harus bersabar. Masih ada waktu. Namun sebentar kode-kode dari Ashifa sudah sangat tepat masuk sasaran tadinya. Setelah selesai sarapan, Ashifa mengantarkan suaminya menuju mobil seperti biasa ke kantor. Sebenarnya tidak biasa, baru 2 kali Ashifa melakukan hal itu. Ini bekalnya jangan dilupa dimakan, ucap Ashifa dengan semangatnya dan Rafa menganggukkan kepalanya. Ashifa langsung mencium punggung tangan Rafa. Selamat bekerja, ucap Ashifa. Rafa kembali mengangguk dan tanpa diminta Ashifa. Rafa mencium lembut kening Ashifa membuat Ashifa tersenyum lebar. Tunggu aku pulang, bisik Rafa di telinga Ashifa. Hal itu membuat Ashifa melebarkan matanya yang sepertinya mengerti dengan maksud Rafa. Ashifa malah bengong dan membuat Rafa mengecup bibir itu yang membuat Ashifa semakin terkejut. Rafa tertawa dan pergi begitu saja dari hadapan istrinya yang masih shock. Ashifa harus mendapat gelar ratu terkejut. Dan Rafa sangat menikmati semua itu. Tin 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 tin. Suara klakson Rafa membuat Ashifa terkejut dan melihat ke arah Rafa. Tanpa disadarinya suaminya sudah memasuki mobil dan melambai sebelum menjalankan mobil itu. Setelah kepergian Rafa, Ashifa membuang napasnya perlahan ke depan dengan memegang dadanya yang bergetar hebat. Kak Rafa benar-benar membuat Ashifa deg-degan saja, gumam Ashifa yang buru-buru memasuki rumah. Rafa berada di dalam ruangannya yang terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Namun di tengah pekerjaannya tiba-tiba di kertas berisi tulisan itu terlihat wajah Ashifa yang tersenyum yang tadi menegurnya saat Ashifa selesai mandi. Mulai tidak waras Rafa yang bisa-bisanya menghayalkan Ashifa. Arg Rafa, kau benar-benar gila, umpat Rafa dengan mengacak-acak rambutnya frustasi. Konsentrasi Rafa benar-benar dihabiskan untuk Ashifa, di mana tadi pagi tingkah Ashifa yang sangat menggemaskan dan membuat Rafa sebenarnya tadi menahan diri. Kenapa jam lama sekali berputarnya? Umpat Rafa bolak-balik melihat jam di pergelangan tangannya. Rafa sudah tidak sabaran tampaknya ingin pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Rafa kau jangan gila, kau benar-benar ya Rafa. Rafa memijat kepalanya yang terasa berat. Dia benar-benar bisa gila jika semuanya tidak dituntaskannya. Ashifa benar-benar sudah membuatnya menjadi orang bodoh. Hanya karena laporan Ashifa yang seperti itu mampu membuat Rafa seperti orang gila. Rafa bekerja pun sudah tidak fokus lagi yang beberapa kali memikirkan Ashifa dan belum lagi bayangan Ashifa terus muncul di pikirannya yang membuat Rafa lama-lama pindah ke rumah sakit jiwa. Bersambung 71. Rafa sama sekali tidak tenang bekerja seharian hanya karena Ashifa yang benar-benar mengganggu konsentrasinya. Bahkan meeting Rafa begitu berantakan. Bayangan wajah istrinya terus menghantuinya yang membuat Rafa tidak bisa fokus. Aku tidak bekerja seperti ini. Aku lama-lama bisa gila. Sebaiknya aku pulang dan temui Ashifa, batik Rafa yang berdiri dari tempat duduknya. Namun Rafa kembali duduk yang sepertinya ada lagi yang dipikirkannya. Apa kau gila Rafa? Ini baru jam berapa dan Ashifa pasti berpikiran aneh-aneh dengan aku yang pulang terlebih dahulu, ucap Rafa menghentikan kegilaannya. Arg sial, umpat Rafa memijat kepalanya.
Kenapa juga Mama harus menjodohkan Ashifa denganku? Ucap Rafa. Tapi untunglah dia dijodohkan denganku, ucap Rafa lagi. Memang lama-lama Rafa seperti orang gila yang berbicara-bicara sendiri. Sekarang baru tahu rasa Rafa bagaimana punya istri yang menarik. Tidak bisa konsen kan, baru aja dipancing dengan hal kecil sudah linglung dan bekerja tidak menentu. Akhirnya setelah melewatkan waktu yang menurut Rafa sangat panjang, Rafa pun pulang ke rumah dan ini paling cepat Rafa pulang. Jam 7 malam Rafa sudah sampai di rumah dan buru-buru memasuki kamar. Ada yang tidak sabaran sepertinya. Ashifa berada di dalam kamar yang terlihat Ashifa merapi-rapikan tempat tidur. Memang Ashifa kalau malam harus rapi-rapi dulu supaya nyaman untuk tertidur. Ceklek, pintu kamar terbuka yang ternyata Rafa memasuki kamar. Meski Rafa memasuki kamar, Ashifa terlihat tidak melihat Rafa dan bahkan melanjutkan pekerjaannya seakan tidak peduli dengan Rafa yang datang. Karena tidak mungkin juga Ashifa tidak sadar dengan suaminya yang pulang dan sama sekali tidak disambutnya yang tidak biasanya itu terjadi. Hal itu membuat Rafa heran. Biasanya dalam keadaan seperti apapun saat Rafa memasuki kamar atau papasan dengan Ashifa, Ashifa pasti mengajaknya bicara dan ini sama sekali tidak yang terlihat. Ashifa begitu jutek dengan tiba-tiba. Padahal hubungan keduanya terlihat baik-baik saja belakangan ini dan tadi pagi baru saja terjadi hal yang menggemaskan. Namun sangat aneh sikap Ashifa yang mendadak cuek yang membuat banyak pertanyaan bagi Rafa. "Kau tidak melihatku pulang?" tanya Rafa yang sepertinya ingin disapa istrinya. Tapi sayang istrinya tampaknya tidak peduli dan tetap melanjutkan pekerjaannya yang membuat Rafa mengkerutkan dahinya yang tiba-tiba kok kesal ya dengan Ashifa. "Ashifa," tegur Rafa dan Ashifa tetap tidak menjawab. "Ashifa," Rafa menegur lagi. "Ada apa Kak?" tanya Ashifa yang akhirnya melihat Rafa dengan wajah Ashifa yang tidak ikhlas dan seperti ada sesuatu. "Ada apa denganmu?" tanya Rafa yang tampak kesal dengan sikap Ashifa yang mengacuhkan dirinya. Padahal dia begitu semangat mau pulang ke rumah. Ashifa diam tidak menjawab Rafa. "Aku bertanya padamu Ashifa, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu seperti itu, seperti tidak ada gairah hidup saja?" desis Rafa dengan kesal dan lebih kesal lagi karena sejak tadi Ashifa tidak menjawabnya pertanyaannya. "Ashifa," geram Rafa. "Ashifa bingung?" sahut Ashifa menekan suaranya yang terlihat panik. "Apa yang membuatmu bingung?" tanya Rafa dengan melangkah mendekati Ashifa. Ashifa malah pergi dari hadapan Rafa dan menuju televisi yang membuat Rafa semakin bingung dengan Ashifa yang sekarang menghidupkan televisi. "Kakak bisa lihat sendiri, bagaimana Ashifa tidak bingung?" ucap Ashifa. Rafa terkejut dengan berita televisi kejadian di pantai yang tempo lalu terjadi saat Ashifa diwawancara. Pertanyaan wartawan yang mengarah pada pernikahan Rafa dan Ashifa dan bahkan muncul berita miring tentang Rafa bersama Miranda yang mereka masih pacaran dan sementara Rafa sudah menikah. Siapa lagi jika bukan Miranda yang membuat ulah yang mengaitkan Rafa dengan kejadian yang pernah terjadi. "Miranda," geram Rafa mengepal tangannya. Saat namanya benar-benar dicoreng. Apalagi munculnya foto-foto mesranya bersama Miranda yang tidak pernah dipublish selama ini dan banyak artikel-artikel yang bermunculan yang merusak nama Rafa dan Ashifa juga dikaitkan dengan hal itu dengan pernikahan. Dan ayah tadi menelpon Ashifa menanyakan masalah ini pada Ashifa. Ashifa belum menjawab apa-apa, karena tidak tahu harus menjawab apa, ucap Ashifa. "Kurang ajar kau Miranda, kau sudah merusak namaku," umpat Rafa yang juga takut masalah ini akan berpengaruh pada bisnisnya. Kak Rafa Ashifa tidak tahu harus mulai dari mana menjelaskan pada keluarga Ashifa. Apa Ashifa akan melakukan kebohongan lagi untuk menutupi semua ini? Tanya Ashifa dengan wajah paniknya yang terlihat sangat khawatir pada perasaan orang tuanya yang pasti sampai detik ini tidak bisa tenang. Rafa menarik napasnya dengan panjang dan membuangnya perlahan ke depan. Lalu melangkah mendekati Ashifa dengan memegang kedua bahu Ashifa dan melihat wajah Ashifa dengan intens. "Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas berita ini. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Aku yang akan menjelaskan pada keluargamu dengan berita yang ada," ucap Rafa dengan lembut yang seperti menenangkan Ashifa. "Kak Rafa akan menjelaskan sendiri?" tanya Ashifa yang tidak yakin. "Iya Ashifa, aku akan melakukannya. Jadi jangan khawatir, ini urusanku," ucap Rafa menegaskan. Ashifa mengangguk. Dia merasa lega jika Rafa yang akan bicara.
Artinya Rafa sudah mulai bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatannya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu Ashifa keluar dulu. Kak Rafa mau kopi? Tanya Ashifa menawarkan suaminya. Iya buatkanlah, sahut Rafa. Ashifa mengangguk tersenyum dan langsung keluar dari kamar tersebut. Miranda, kau benar-benar main denganku. Kau benar-benar Miranda, geram Rafa yang tidak percaya jika Miranda akan melakukan hal sebesar itu kepadanya. Rafa keluar dari kamarnya dan menuju ruang tamu dan kebetulan Sofia ada di sana bersama keluarganya dan hanya Ashifa yang tidak ada di sana. Sofia tampak begitu marah dengan wajahnya yang memerah dan bahkan dengan cepat berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Rafa. Plak, tanpa ampunan Sofia langsung melayangkan tangannya pada Rafa membuat Rafa terdiam dengan menerima tamparan itu yang pasti itu karena kesalahannya. Mah, sahut Sander yang tidak sempat mencegah istrinya menamparkan putranya itu. Apalagi yang kamu lakukan ucap Sofia yang menekan suaranya yang sudah begitu lelah dengan Rafa yang selalu berbuat ulah dan sekarang sudah sampai masuk media yang dipastikan semua orang bisa melihatnya. Kenapa diam Rafa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Teriak Miranda yang menarik kerah baju Rafa yang terlihat Miranda begitu emosi dengan putranya tersebut. Mah tenang dulu. Sahut Sania menghampiri mamanya yang takut sakit Sofia kambuh gara-gara tidak bisa menahan emosi karena masalah Rafa yang sudah kelewatan. Bagaimana mama bisa tenang jika anak ini tidak bisa diberitahu? Apalagi Rafa yang kamu lakukan? Jangan-jangan kamu menginap bersama Ashifa tempo lalu itu karena kamu benar-benar ingin bersama Miranda dan sampai menciptakan berita murahan seperti ini, tuduh Sofia. Aku tidak bersama Miranda. Aku bersama Ashifa dan berita ini aku tidak tahu sama sekali dan aku juga sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Miranda. Tegas Rafa dengan apa adanya yang membantah tuduhan dari mamanya. Jika tidak ada hubungan apa-apa, kenapa beritanya sampai seperti ini? Di mana otak kamu Rafa? Kenapa semakin lama, kamu semakin tidak bisa menggunakan otakmu? Kamu lihat efek dari semua perbuatanmu dan kamu masih bisa mengelak jika tidak bersama wanita itu. Ucap Sofia marah-marah yang pasti tidak percaya dengan Rafa begitu saja. Terserah mama mau percaya atau tidak. Aku benar-benar tidak bersama Miranda, tegas Rafa. Jangan berbohong. Apa yang kamu dan wanita itu lakukan pada Ashifa? Apa yang kalian perbuat? Teriak Miranda yang semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Mah, tegur Ashifa yang tiba-tiba datang dengan membawa kopi yang tadi diminta Rafa. Ashifa meletakkan teh itu di atas meja. Mas sudah, jangan seperti ini, sahut Ashifa yang mencoba melerai suaminya. Jangan membelanya Ashifa, dia dan wanita itu pasti melakukan yang tidak kepadamu bukan, ucap Sofia. Tidak mah, Kak Rafa memang bersama Ashifa tidak dengan Miranda. Itu adalah kebenarannya, ucap Ashifa apa adanya. Jangan menutupi kebohongannya Ashifa, sahut Sofia yang tidak percaya. Tetapi Ashifa tidak bohong mah, itu memang benar. Jika Kak Rafa berbuat aneh-aneh, Ashifa pasti menghubungi mama seperti yang terjadi di New Zealand. Jadi percayalah mah, apa yang dikatakan Kak Rafa memang benar. Dia tidak bersama Miranda dan berita ini tidak diketahui Kak Rafa, jelas Ashifa. Mah jika Ashifa sudah mengatakan hal seperti itu, berarti memang benar mah, sahut Sania. Iya mah, Kak Ashifa tidak mungkin bohong. Kita sangat mengenalnya, sahut Z menambahi. Ashifa memang tidak bohong mah. Apa yang Ashifa katakan memang benar. Kak Rafa tidak tahu apa-apa dengan berita ini, tegas Ashifa sekali lagi. Tapi Ashifa berita ini pasti sudah sampai kepada keluarga kamu dan papa juga tidak tahu harus menjelaskan seperti apa, sahut Sander. Ayah dan ibu memang sudah tahu dan sudah menghubungi Ashifa dan Ashifa juga belum bisa menjawab apa-apa, sahut Ashifa. Kamu lihat sendiri Rafa akibat perbuatan kamu. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita di depan Dr. Randy? Mama tidak tahu harus bicara apa lagi kepada keluarga mereka. Kau tahu Rafa bagaimana nanti kecewanya keluarga Ashifa. Jika tahu apa yang kau lakukan selama ini, ucap Sofia menunjuk tepat di wajah Rafa. Aku yang akan bertanggung jawab atas masalah ini, sahut Rafa dengan gentleman. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu ingin mengatakan apa pada keluarga Dr. Randy? Mengakui segala perbuatanmu dan wanita itu?
kau ingin mengatakan kebenarannya jika selama menikah kau masih berhubungan dengan wanita itu, ucap Miranda suaranya yang meninggi. Jujur sebenarnya Ashifa juga takut. Jika Rafa jujur dengan apa yang terjadi pada orang tuanya, dia juga tidak tahu bagaimana perasaan orang tuanya yang pasti sangat sedih dan mungkin akan berpikir yang tidak-tidak. Memang kejujuran itu sangat menakutkan yang membuat Ashifa juga serba salah. Ayo Ashifa bersiaplah, aku akan bicara pada keluargamu, ucap Rafa memutuskan dengan cepat. Ashifa menganggukkan kepalanya dan langsung pergi menuju kamarnya yang mana Ashifa berusaha untuk tenang dan berserah diri pada Allah. Kita juga ikut, sahut Sander. Itu jauh lebih baik, sahut Ardi. Mama bahkan tidak punya muka untuk bertemu dengan Dr. Randy dan istrinya, ucap Sofia yang sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti. Mama harus tenang, kita harus berpikir positif, ucap Sania. Bersambung.